Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina wa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwan. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa uswatuna wa qudwatuna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, salat al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kesekian kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ruang dan waktunya untuk kita bisa bermunajat dan tentunya sama-sama harap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berharap daripada syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mencari rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan rahimnya Allah tidak mungkin dan mustahil bagi seseorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketaatan kepada kita. Dan ketaatan itu tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka jangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah SAW tentang bagaimana seseorang itu tidak kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya dalam hal salatnya, dan begitu juga dengan hal ibadah-ibadah yang lainnya. Bahasan kita terakhir mengenai salat, maka tentunya ini menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita, karena sebagaimana hadis yang terakhir kita bahas tentang amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, di yaumul hisab, itu tentang amalan salat. Dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kemarin kita sudah memasuki tahun 2023, dan tentunya di tahun ini kita memperbaiki dari setiap amalan ibadah kita, yang mana di tahun 2022 banyak amalan ibadah yang mungkin belum kita lakukan atau bahkan ada yang sempat tidak terlaksana. Begitu juga khususnya dengan salat dan yang lain. Tentunya perbaikan itu dari setiap pergantian detik, menitnya, jamnya, harinya, pekan, bulan sampai dengan tahunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah ada rahasia di sana. Dan rahasia itu tentunya hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan di dalam Al-Quran. Dan tentunya jangan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah 3 kali pertemuan tidak bertemu dengan kajian itu di malam Ahad setiap pekannya, karena terbentuk dengan beberapa jadwal. Yang pertama, kalau tidak salah, ada walimahan atau acara pernikahan. Lalu yang kedua, ketemu dengan malam. Saya yang izin karena mengantarkan anak di tes di pesantren. Yang pertama, mohon doa daripada Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah kemarin bisa lulus tes pertama. Jadi tanggal 19 besok harus tes yang kedua. Yang pertama hafalan sama psikotes, lalu yang kedua ini besok tes pengetahuan selama 3 hari, dan tidak boleh dicemooh.
Itu hasil yang pertama tes di pesantren Sulaimaniyah yang beberapa Madinah. Sulaimaniyah ini kerjasama dengan Turki dan beasiswa Turki, jadi nanti sudah lulus di Indonesia langsung bisa terbang dan dilanjutkan sekolahnya di Turki. Jadi alhamdulillah ada kerjasama, tapi memang harus wakil dia lulus dan selesai dari kalau masuk SMA-nya bisa sanawi juga bisa. Jadi itu beasiswa yang tadinya memang full tidak berbayar sama sekali, tapi masyarakat kita Indonesia sepertinya ingin mandiri sehingga lepaslah beberapa donatur seperti dari Jerman, Swedia dan beberapa negara yang Turki, sehingga kita berdiri sendiri sehingga ada bayaran, tapi tidak sampai terlalu besar, hanya akomodasi saja. Nah di Sulaiman ini pesantrennya luar biasa. Tahun kemarin yang mendaftar itu karena kita cukup antusias di masyarakat baru. Ini pesantren baru sebenarnya, mulai dari 2009 kalau tidak salah. Itu cabang sudah lebih dari 100 di Indonesia. Jadi kalau kemarin mendaftar itu 6.000 orang, yang diterima cuma 1.000. Jadi 1 banding 6. Dan kabarnya tahun ini lebih banyak, banyak yang mendaftar. Kemungkinan 7.000 lebih. Mudah-mudahan doa dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan saya bisa lolos dan di tahap yang kedua ini bisa mencoba menyelesaikan stadion antara dan bisa nantinya sehat selama bisa sampai insyaallah. Jadi kalau dalam Subhanahu wa Ta'ala, secara pandang memang tentunya saya sering menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di setiap kajian, yang minimal kita tidak bisa mungkin memberikan terbaik atau suguhan yang terbaik kepada orang tua kita, yang minimal anak-anak kita. Kalau memang tidak bisa anak-anak kita, ya nanti kita sediakan cucu kita, sehingga instruksi daripada salam daripada menantu itu tentu. Maksudnya instruksinya bukan dalam konteks dia harus kaya dan seterusnya, boleh kaya, karena syaratnya disampaikan oleh Rasulullah SAW, ijamaliha wa imaniha wa nisaniha. Jadi harus wajib kepada Rasulullah SAW dan dalam menerima seorang menantu itu ijamaliha, sampai enggak ganteng enggak. Lalu yang kedua imaniha, dia kaya enggak, orang berada enggak, ya. Lalu berikutnya linasariha, nasabnya baik enggak, kekurangan orang-orang baik. Tapi dari ketiga ini yang menentukan itu kata Rasul yang pertama diniha, agamanya yang paling penting. Gak ada hubungannya kalau kaya doang, ya, kalau menantu tapi tidak sholat, nggak tahu rukun Islam, nggak tahu rukun iman. Nah, atau yang kedua mungkin dia ganteng tapi tidak ada adabnya terhadap orang tua, masih melawan dan seterusnya, tidak bisa baca Quran dan seterusnya. Maka intinya yang keempat itu Rasulullah SAW dirinya. Maka ini menjadi percetakan generasi yang punya cita-cita kita untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, termasuk di dalam memilihkan untuk mereka itu tempat sekolah. Ya. Jadi sebagai motivasi juga kepada Bapak dan Ibu, ya. Jadi di Sulaimaniyah ini termasuk pesantren yang memang saya memilih juga karena saya pernah di pesantren merasakan ya, pesantren yang religiusnya itu terbersih di Indonesia. Jadi sangat-sangat bersih, sangat-sangat ikhtiraf terhadap Al-Quran. Di sana dulu tidak ada meja, nggak ada meja, nggak ada kursi di kelas. Jadi mejanya seperti ini dan cara duduknya belajar pun itu sampai jam terakhir itu seperti tasyahud awal. Jadi nggak ada konteksnya kursi dan meja. Dan makan pun, walaupun saya dibandingkan dengan pesantren boarding school yang bayarnya cukup mahal, pasti namanya ambil nasi atau diambilkan nasi, nanti misalnya lauknya dan seterusnya. Kalau di Sulaiman ini tidak, anak-anak itu diberlakukan seperti di restoran. Jadi meja panjang, satu kiri kanan dan seterusnya. Santri tinggal duduk, nanti dilayani konsep, dilayani semua makanan. Selesai mereka makan, itu pun tidak membersihkan, berdiri, mulai kelas atau kamar masing-masing. Dan dalam penelitian mereka di Turki, santri itu tidak boleh tidur menggunakan bantal guling, yang
nanti melampung tatkala sebelum tidur. Itu penelitian mereka. Jadi hanya diberikan kasur di kedua lantai sudah disediakan semua, masih sama selimut. Begitu juga dengan loker itu dengan fasilitas sendiri di ruangan sendiri. Jadi memang benar-benar dikondisikan dan cukup lumayan ketat juga dari konsepnya, dan dosen gurunya semua itu juga banyak dari Turki, termasuk juga mahasiswa yang sedang menyelesaikan studinya di Turki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berinteraksi dengan tetangga kita dan orang yang bertemu dengan kita di masjid atau mushola, atau ketika kita bertijawab baik di kantor, bisa berdagang dan selainnya. Maka Rasul mengatakan kita tidak boleh hasad atau iri terhadap saudara kita yang mempunyai kelebihan dari bidang sesuatu. Irian ini bisa menjadi sesuatu yang momok bersama, bisa menjadi menimbulkan dosa baik itu bagi diri kita ataupun berdampak kepada keluarga kita. Lalu Rasul mengatakan ada dua hal yang boleh kita hasad atau iri. Dua perkara kata Rasul. Ada itu la hasad illa ala thalathain. Ya, tidak boleh kita berlaku hasad atau mempunyai perasaan iri kecuali pada dua tempat dan kondisi atau dua orang yang boleh dihasadkan atau diirikan. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun atahu hadal kitab. Seorang laki-laki atau seseorang keluarga yang diberikan atau diwujudkan di dalam dadanya itu, ya, dia mengajarkan Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Faqala bihi al-lail, dengan pemahamannya dia terhadap Al-Quran, ya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di malam hari, ya, dia berdiri di malam hari tilawah Quran, qiyamul lail. Begitu juga an-nahar, begitu juga di siang hari, ya, dia memanfaatkan waktunya dengan pemahaman yang ada Al-Quran, seperti dalam Al-Quran itu menghormati hijab, menghormati tetangga, memuliakan tamu dan seterusnya, yang melaksanakan kewajiban dan seterusnya, yang melaksanakan daripada hak-hak orang-orang yang berhak terhadap dirinya dan hartanya dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, inilah orang yang boleh diirikan atau dihasadkan karena pemahaman yang terhadap Al-Quran, karena dia menghafal Al-Quran, karena dia beramal dengan Al-Quran. Lalu yang kedua kata Rasulullah, satu lagi orang yang boleh kita iri dan hasad kepada, dan tidak boleh dari dua orang tersebut, ya. Yang kedua adalah rajulun atahu malan, seorang laki-laki atau seseorang yang diberikan harta yang berlimpah oleh Allah. Apa yang banyak, yang mempunyai harta, kedudukan dan seterusnya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaddaqa bihi, lalu dia memanfaatkan harta itu dengan bersedekah, membelanjakan di jalan Allah. Ana al-lail, di malam hari orang yang tertidur tidak bisa melihatnya atau tidak ada orang yang menyaksikannya dalam bersedekah, dia menginfakkan hartanya, dia menjalankannya dengan kondisi tercela dan musola, perbaikan dan seterusnya, ada masjid, dia infakkan begitu saja karena dia meyakini bahwa setiap harta itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah infak ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia juga di siang hari tatkala orang berjaga juga bersedekah, ya, menggunakan hartanya dengan baik di jalan Allah. Maka ini adalah yang wajib atau boleh kita iri terhadapnya. Nah, sebagaimana Tuhan Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan Al-Quran di dalam dada seseorang, lalu harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Rasul mengatakan, ya la hasada illa ala al-mu'min. Tidak boleh iri, ya, atau boleh kita iri kepada seseorang kecuali pada dua tempat ini dibolehkan iri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang diberikan Al-Quran di dalam dadanya dan orang yang punya harta dan tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang perlu kita perhatikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, begitu juga dengan di dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu
kenapa? Fa'inna umurullah. Sesungguhnya bacaan Quran kalian itu akan menjadi cahaya bagi kalian fil ardi di mana? Semasa hidup kalian di dunia. Semasa kita masih menjaga tilawah Quran kita, maka kata Rasulullah SAW, kalian akan disinari hatinya, disinari rumahnya, disinari dalam kehidupannya semasa hidup di dunia. Wa nurun laka fis sama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang itu menjadi orang pilihan nanti di atas langit. Tatkala yaumul hisab. Maka di sini tentunya menjadi hal yang kita kemarin sudah menyampaikan sebagaimana Rasul mengatakan ya as-salat wa la malakat aymanukum. Perhatikan hati-hati dengan salat kalian, kata Rasul. Hati-hati dengan salat kalian wa la malakat aymanukum. Begitu juga dengan orang-orang yang di sekitar kalian yang menjadi tetangga kalian. Maka ini yang menjadi catatan kita di setiap kajian, yaitu kajian ini yang Bapak ikuti Al-Quran pada malam hari ini, dan itu juga kajian-kajian tematik yang lainnya. Perlu kita memang mengkaji dari setiap apa yang kita dengarkan dari Ustaz siapa saja selama Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan, maka itu perlu kita dengarkan, perlu kita mentaatinya semasa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala memulai kajian kita di tahun 2023 ini, karena kita sudah masuk ke dalam bab salat, dan di dalam bab salat ini Rasulullah SAW banyak memberikan hadis dan video dengan Al-Quran, ya, karena salat itu bagian dari doa yang sering kita perkenalkan di dalam salat, ya. Di dalam salat yang sering kita membaca di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, ista'inu kita kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Maka kesabaran kita di dalam berdoa, kesabaran kita di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti nanti akan berbuat daripada hasil daripada doa kita. Orang yang senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan dan bersabar atas apa yang diberikan ujian kepadanya. Baik itu ujian berupa nikmat atau ujian juga berupa memang musibah. Karena ujian itu bentuknya dua. Dan kalau pada dulu melihat orang yang kaya, ya, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah infak, tidak pernah bermuamalah, bahkan mengemis atau tidak akur dengan tetangganya, tapi rezeki mengalir, terus mengalir. Bisa saja itu bagian dari istidraj Allah, bisa juga menjadi musibah dan ujian bagi kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tergoda, ya ada sholat, kalau rezeki mesti jalan. Dia ada sholat, santai-santai aja, bisa ganti mobil tiap tahun, tiap bulan, dan seterusnya. Istrinya masih bisa berbelanja sebulan sekali ke mall, bahkan seminggu sekali, dan seterusnya. Belanjanya sampai jutaan dan seterusnya. Hati-hati, itu bisa saja bagian dari suara istirahat untuk kita, ya, meningkatkan keimanan kita agar kita berbuat dengan itu. Atau bagian daripada musibah yang besar. Bisa saja dari dunia bermain alasan dan tidak sholat, istri yang mengalir. Lalu tatkala nanti di hadapan Allah diberok habis, ya, diberokin habis, dan karena ya hubungan itu pun tidak santai, dia akan sekali-kali atau sekelibatan kerja itu berawal. Mereka pun kadang-kadang tidak akan bereaksi di kuburan, ya, untuk menghadap sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dia berhisab di mizan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW berkata Abu Hurairah, Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita ingin dicintai Rasul dan diberikan syafaat, ini kata Rasul. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, semua para nabi dan Rasul sebelum beliau itu sudah menggunakan doa istijabah. Jadi Nabi di zaman Nabi Adam sampai Isa alaihissalam itu ada diberikan kesempatan doa Allah Subhanahu wa taala, dan wajib, ya, doa itu istijabah, makbul, diterima oleh Subhanahu wa taala dan dikabulkan langsung.
Tapi baginda Rasulullah SAW karena saking cintanya terhadap kita dan umatnya, beliau menahan doa itu sampai beliau wafat, beliau mengeluarkan doa istijabah itu. Apa kata Rasul? Anak-anak berdoa mohon pada Rasulullah SAW itu Nabi yang dakwah. Sesungguhnya setiap Nabi memiliki doa mustajab, doa itu mustajabah, doa yang istijabahnya, yang doa yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fata'ajjala likulli nabiyyin da'watuhu. Ya, kata Rasul setiap Nabi telah menggunakan doa-doa mereka semasa mereka hidup, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Rasul mengatakan wa inni taba'tu da'wati, dan aku kata Rasul yang menyimpan doaku itu nanti untuk siapa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, untuk syafaat dan akan kuberikan bagi umatku nanti sebagai syafaat pada hari kiamat. Fahiyya na'ilatun insyaallah man nata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Maka untuk siapa diberikan syafaat itu, diberikan syafaat itu kepada umatku nanti pada hari kiamat, insyaallah kata Rasul, syafaatku itu akan diberikan kepada siapa? Li ummati la yusyriku billahi syai'an, bagi umatku yang tidak pernah yang namanya disekutukan Allah, syirik kepada Allah atau beribadah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sehingga bagaimana keadaan orang-orang yang syirik, orang-orang yang disekutukan Allah, maka ini yang digambarkan di dalam surat Al-Qari'ah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh para ulama ahli mufassirin mengatakan bahwa kesimpulan dalam surat Al-Qari'ah ini adalah Al-Quran yang mana diturunkan di Makkah, yang menjelaskan kesimpulannya adalah tentang bagaimana dahsyat hari kiamat, lalu berikutnya bagaimana kondisi manusia tatkala hari kiamat itu, dan bagaimana kondisi manusia tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul mizan, pada hari pertimbangan atau yaumul hisab. Nah, di sini di surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambaran kepada kita sebelumnya, tatkala kita talqi sebelumnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat di surat Al-Zalzalah yang kita sudah selesaikan. Lalu berikutnya di surat Al-Kafirun, ya, bagaimana kemarin kita sudah menjelaskan asbab nuzulnya dan seterusnya. Karena kalau kemarin kita mengisi seandainya tidak libur di malam pas malam tahun baru, ya, bisa sebenarnya kita mengupas tentang bagaimana makna toleransi, seperti apa toleransi yang dibolehkan, bagaimana sampai itu menjadi syirik dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dengan tegas, nanti tersebar di kaum yang dan siapa tersyakuh menyerupai satu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum itu. Tidak usah kita diajarkan tentang toleransi. Islam itu agama paling toleransi. Maka dari bisa kalau sudah mengenai tentang tauhidah, ya, tentang menyangkut kesyirikan, maka itu tidak ada toleransi. Ya, karena itu masalah tauhid. Apalagi sampai menyeret kepada hal-hal yang sampai mencampur baur tentang ibadah, ya, tentang tahun baru, tentang mengucapkan salam dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang bagaimana hukumnya dan seterusnya. Maka di sini dalam surat Al-Qari'ah yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Sehingga kemudian Al-Zalzalah, Allah menyampaikan Al-Qari'ah, ya, hari kiamat. Al-Qari'ah. Kalau kamu apa hari kiamat itu? Allah menggunakan ma. Kalimat ma ini menunjukkan bahwa, ya, bagaimana pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa berpikir atau tatkala ayat yang ketiga menyampaikan warna abraka al-qari'ah, kata abraka, ya, ini tidak digunakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggambarkan sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa yang tidak pernah terjadi atau tidak pernah terbayangkan baik itu oleh metafisik manusia ataupun khayalan manusia, dan itu pasti akan terjadi ya hari kiamat yang dahsyat ini. Jadi tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya, kalimat al-qari'ah, hari kiamat, kata al-qari'ah, ya, bil ain, laisa bil hamzah.
Kalau aku membaca al-qari'ah, maka ini kesalahan fatal. Berubah makna. Karena asal katanya al-qari'ah itu qara'a. Qara'a bil-ain. Tapi kalau qara'a itu membaca. Kalau qara'a itu artinya menutup. Ya, bil-ain, qaf dengan ain. Qara'a menutup. Ya, menutup pintu. Nah, kalau menutup, misalnya orang menutup pintu siang hari di rumah kita merasa nyaman. Tapi kalau malam hari jam 2 malam, kemungkinannya ada 2 atau mungkin ada 3. Pertama kali, atau mungkin tidak penakut, gitu kan? Atau tetangga yang lagi kelingkungan, keluarganya lagi sakit, tidak pertolongan. Nah, kalau kita terbangun atau tersadar ditutup pintu apalagi dengan kencang, pasti kan ada perasaan kita takut, was-was dan yang lain. Nah, mungkin di belumnya aman, gitu ya. Tapi kalau di rumahnya di kampung yang tidak pernah terjadi seperti itu, maka ada terjadi was-was, terjadi kekhawatiran, terjadi macam campur aduk dan seterusnya. Nah, menutup kalimat yang tidak disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kata qara'a di sini adalah suara yang menggelegar pada hari kiamat itu. Yang mana hari di sana dihancurkan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Rasulullah juga seluruh sinatil ardu zilzalaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguncangkan bumi, menguncangkan alam semesta ini dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan Allah mengeluarkan isi perut bumi. Ya, jadi dikeluarkan semua isi perut bumi. Maka ini guncangan, ya, guncangan yang maha dahsyat. Begitu juga dengan suara yang menggelegar itu sampai ya orang-orang atau manusia itu terheran-heran apa yang terjadi. Maka ayat yang kedua Allah melanjutkan melalui qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat? Hari kiamat itu. Nah, ini pernyataan Allah. Lalu Allah kembali menyatakan wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ma'adrak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kejadian ketika Allah sudah menyampaikan ma'abraka, mereka itu kejadian yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu terjadi pada hari kiamat dengan kehancuran dunia, kehancuran alam semesta ini dengan sangat dahsyat. Lalu di ayat keempat, dan Allah menjawabnya kembali, ya. Yauma yaqumun nasu kal farashil manfur. Tadi pertanyaan, mana aqrab? Al-qari'ah, mal-qari'ah, mana aqrab dengan al-qari'ah? Ya, apa kawan-kawan di kiamat itu, kawan-kawan mana terjadi pada hari kiamat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di ayat keempatnya, yauma yaqumun nasu kal farashil manfur. Pada hari itu ketahuilah manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Ya, kalau bahasanya anai-anai apa? Laron. Bisa juga itu apa namanya? Yang nyala di belakangnya itu kunang. Nah, di sini ada kalimat farash. Yauma yakunun nasu kal farashil manfur. Farashi. Nah, ini baru orang salah dalam membaca. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Semua jadi sin. Sya menjadi sin, ta'nya juga menjadi sin. Berubah maknanya. Di sana ada farash. Apa makna farash? Farash itu maknanya ternyata belalang. Belalang kata para ulama al-mufassirin yang kondisinya baru dilahirkan. Nah, belalang betul lahir. Betul lahir anak. Pernah ada telur belalang? Itu kupu-kupu ya. Betul ya, jadi bulan ngomong dan seterusnya. Belalang pernah ada kan? Ya, kalau itu jadi anak jadi banyak ya. Nah, ternyata farash ini dikatakan para mufassirin, para ulama al-mufassirin mengatakan yaitu diartikan seperti belalang yang baru lahir. Di mana kondisi belalang yang baru lahir? Itu saling tindih dengan satu sama lainnya sesama anak belalang. Ya, jadi saling tidak tahu arah, saling tindih dan satu sama lain. Dan seperti itu kondisi manusia.
Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthur. Orang akan bingung, saling tabrakan dan sendiri, bangun dan dari tidurnya dia terbangun langsung lari dan seterusnya, tabrakan dan seterusnya, nggak kenal sama sekali keluarga dan seterusnya. Ya, jadi saling tidak ada tahu sama mengenal sama sekali. Syekh Muhammad Az-Zuhri dia mengatakan, ya, al-farash itu maknanya lain, yaitu hewan yang bersayap. Hewan yang bersayap dan juga poluh keliru. Dan bingung jika berterbang di atas api. Nah ini lawan. Kalau lawan, ya contohnya seperti lawan, kalau nyala lampu pasti dia akan lampu. Begitu juga dengan penang-penang, tatkala dia terbang kondisinya gelap, dia aman. Tapi kalau lampu nyala, dia bingung. Nggak bisa tentang dengan mudah. Lawan, kalau kena dengan lampu jatuh lepas sayapnya, nah jadi kotor, kita tidak tahu tapi tiba-tiba hilang, nggak ada berbekas dan seterusnya. Maka dia mengatakan hewan yang bersayap, yang kotor dan bingung jika ada di atas api, maka ia mengibaratkan seperti lawan, anai-anai, yang nyamuk maupun belalang. Nah inilah kondisi manusia. Ya, jadi tidak ada mengenal satu sama lain dan seterusnya. Nah kondisi ini pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at. Pernah kita bahas. Fa'idza ja'atis saffah yauma yafirru ain ha'un al-'ain. Ya, di sini yang dimaksud adalah bulu di sini adalah para ulama ahli mufassirin mengatakan bahwa bulu yang berwarna merah dan berwarna warni. Sesuai dalam surat Al-Kathir ayat 27 Allah mengatakan sesungguhnya bulu-bulu itu mempunyai garis yang mempunyai warna warni yang berbeda. Benar. Menjadi hal yang geologi, tapi orang belajar geofisika, geologi tentang pegunungan, kata gunung ya mempunyai warna merah, maka materinya yang dikandungnya adalah besi. Tapi tatkala gunung itu berwarna hitam-hitam haluan, maka yang dikandungnya adalah batu bara. Tapi tatkala dia berwarna hijau-hijauan, ditumbuhi dengan tumbuhan dan seterusnya, maka di sana ada logam. Nah ini dimaksud Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal-'ihan al-manfush wa takunul jibalu kal-'idil manfush. Syir. Jadi di sana Allah mengatakan bulu-bulu itu seperti bulu-bulu al-manfush. Dihamburkan. Ya. Dan di sini al-'ihan itu sebagaimana dijelaskan dari sesuai dengan warna daripada gunung, ternyata gunung itu berwarna-warni, ya, berwarna-warni sesuai dengan kandungan materi yang dia kandung. Maka Al-Mujahid termasuk Ikrimah, ya, begitu juga termasuk Al-Jubair, ya, mentafsirkan yang lain tentang Al-'Ihan. Bila menafsirkan Al-'Ihan itu adalah bulu domba. Ya, Bapak bisa melihat bulu domba, bisa membedakan atau melihat beda nggak bulu domba dengan bulu kambing? Beda. Kalau bulu kambing itu lurus-lurus saja. Tapi kalau domba melingkar, ular-ular. Nah seperti itu juga kondisi manusia. Kondisi bulu-bulu itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu domba yang berulang-ulang bertabrakan, hancurkan dan dihambur-hamburkan. Maka inilah maknanya tatkala Allah menyampaikan wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Gunung adalah seperti dijadikan Allah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Maka di ayat yang selanjutnya di ayat ke-6 Allah mengatakan kondisi daripada kita manusia. Kalau tadi kondisi alam semesta dihancurkan dan seterusnya digambarkan juga manusia seperti apa, lalu berikutnya gunung dan seterusnya seperti apa alam semesta ini, lalu berikutnya mana kita setelah itu. Nah ini jawaban Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat yang ada yang fa'amma man thaqulat mawazinuh, dan ada orang-orang yang kuat timbangannya atau kebaikannya, ya,
dan dia melakukan amal kebaikan, salatnya dijaga dan seterusnya, sedekahnya jalan, muamalahnya terhadap manusia sesama dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan begitu juga muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-mizan di sini, karena manfaat oleh mawazin, mizan ada timbangan. Mana mizan itu adalah timbangan. Timbangan apa? Kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan, ya, maksudnya itu timbangan amal kebaikan yang lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syir'i syaitan. Nah, inilah balasan bagi orang yang timbangannya lebih berat. Timbangan kebaikannya pada Ibnu Katsir, jadi maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kalimat Aisyah bentuk tunggal dan yang berisyarat kepuasan. Insyatur radiyah itu bentuk tunggal di dalam bahasa Arab. Itu maknanya adalah kepuasan. Kepuasan yang tidak pernah dirasakan, yang mana dia puas menikmati hartanya, istrinya yang cantik, anak-anaknya yang cantik dan soleh-soleh dari dunia. Tapi Aisyah di sini adalah kepuasan yang tidak pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kepuasan yang dimaksud di sini adalah tidak ada kesusahan lagi yang dia derita, sebagaimana kesusahan yang dia rasakan di dunia. Ada yang ke-8 selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang timbangan apa? Timbangan daripada kebaikan dia lebih banyak kata Allah Subhanahu wa taala, maka di sini keburukan dia timbangan keburukannya akan lebih banyak daripada timbangan kebaikannya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keburukannya, dan itu akan membuahkan hasilnya, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi hal yang perlu kita perhatikan, tatkala timbangan kebaikannya ringan dan wa'alhamdulillah timbangan keburukannya lebih berat, maka kembalinya kepada keburukan itu. Maka Allah mengatakan fa'ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali kepada neraka hawiyah. Ya, kalau kita kenal neraka jahanam dan neraka-neraka yang lainnya, dan inilah balasan bagi orang yang timbangan keburukannya lebih berat ketimbang timbangan kebaikannya, orang Allah masuk ke dalam neraka hawiyah. Maka Allah mengatakan wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Kembali lagi seperti ayat ketiga, Allah menggunakan kalimat wa ma adra. Ya. Kalau tadi ada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala al-qari'ah wa ma adraka al-qari'ah. Metafisik, jasad, mata, perasaan atau pengalaman kita selama hidup tidak pernah bisa membayangkan kejadian dari kiamat. Dan begitu juga Allah mengulang kembali di ayat ke-9, ya, dengan pertanyaan, ya, untuk kita kembali lagi memperhatikan kalimat ini, ya, kalau orang sudah diberikan balasan, ya, masuk ke dalam neraka hawiyah ini, maka cukup kita ketahui bahwa luar biasa, ya, bagaimana panasnya dan bagaimana siksaan di dalam neraka hawiyah. Karena Allah karena namanya, maka Allah tahu tentang apa itu neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Ya, jadi apa itu tidak bisa terbayangkan oleh manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dahsyatnya daripada siksaan di neraka hawiyah. Maka di sini neraka hawiyah ini, kata ulama orang tasydid mengatakan bahwa maknanya hawa. Al-hawa, kalimatnya hawiyah, asal katanya adalah hawa, artinya adalah menuju atau sebelum atau meluncur ke bawah. Maka para ulama al-mufassirin menjelaskan bahwa
orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Khulud ini adalah kepalanya duluan dimasukkan, baru kakinya. Jadi dipunggungnya langsung meluncurkan dari atas sampai dengan ke bawah. Maka ini balasan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Khulud. Neraka ini tempatnya sangat rendah, sangat menghinakan orang yang masuk ke dalamnya. Maka ditafsirkan bahwa ternyata ini neraka orang-orang dimasukkan ke dalamnya, kepalanya lebih dahulu, kakinya di atas dan diluncurkan ke bawah. Maka alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10 Allah menyampaikan kepada kita Allah perhatian tentang apa itu neraka Khulud. Jawabannya di ayat ke-11 narul hamiyah. Selain orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya dengan meluncur kepalanya di bawah, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala Khulud itu adalah neraka yang apinya sangat-sangat panas. Bagaimana kabarnya? Kata Rasulullah SAW, panasnya api neraka ini 70 kali lipat daripada panasnya api yang ada di dunia. Kata Rasulullah SAW, ya narukum juz'an min sab'ina juz'an min an-nari jahannam. Api kalian merupakan, kata Rasul, salah satu dari 70 bagian daripada api neraka jahannam. Jadi hal itu adalah bagian daripada neraka jahannam 70 bagiannya. Dan maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hal ini yang paling ringan. Kata Rasul, ya paling ringan siksaannya apa? Siksaannya adalah tatkala seseorang nanti di neraka jahannam wala'udzubillah diperintahkan menggunakan terompa sandal, maka paling ringan itu tatkala dia menggunakan sandal itu kepalanya tinggi. Paling ringan. Jadi siksaannya paling ringan menggunakan sandal di dalam api neraka ini. Ya kata Rasulullah SAW, kata Rasul, inna ahwala ahli nari adaban minal na'lani wa syarikani minan nari ala minha ima'u. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah orang yang memakai 2 sandal dari api neraka hingga otak atau kepala yang nanti. Itu paling ringan. Ini apa mau ringan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat ini ya tetap dalam qadar yang sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kewajiban bagi umatnya, dan itu juga akan dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi kewajiban bagi umatnya. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada harapan bagi kita tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa beliau dan nanti akan diperuntukkan diberikan kepada umatnya sebagai syafaat pada hari yang mulia. Maka tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya lazim ini di setiap malam Ahad yang saya kembali mengharapkan ya bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai mungkin ada halangan yang sekiranya ringan dan seterusnya yang sekiranya masih bisa menghadiri, insyaallah diusahakan untuk bisa hadir, untuk bisa menambah hizanah daripada perbendaharaan amal yang kita baik itu cara beribadah atau bermuamalah. Begitu juga dengan cara kita bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mendatangi hadiri majelis baik itu kajian fikih Al-Quran, hadis dan kajian-kajian yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, menjadikan keluarga yang manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bisa lanjutkan sebentar. Aku berkata hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana Allah Subhanahu memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih
memberikan ruang dan waktunya membedakan syukur dan jalan yang diberikan nikmat bersyukur kepada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala musibah menerpanya maka dia menjadi orang yang sabar. Maka begitu juga dengan Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang kita bacakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fataj'alna kullu nabiyyin da'watan wa inni ittiba'at da'wati." Sesungguhnya setiap nabi kata Rasulullah SAW itu diberikan keistimewaan doa yang mustajabah yang didengarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kullu nabiyyin da'watan. Dan sesungguhnya setiap nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu sudah menggunakan doanya yang dikabulkan oleh Allah. Kecuali aku kata Rasulullah ini tidak, semuanya aku menyimpan doa itu. Itu siapa? Syafaatan li ummati yaumil qiyamah. Syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallah min ummati. Dan syafaat itu aku khususkan bagi umatku man mata rasul min ummati la yusyriku billahi syai'an. Ya. Khusus bagi umatku ketika dia meninggal, ya, atau meninggalkan dunia ini, syafaat ini diberikan bagi mereka khususnya bagi la yusyriku billahi syai'an, tidak mensekutukan Allah. Syafaat itu diberikan bagi umat yang tidak mensekutukan Allah dari segala sesuatu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada hal menyembah istri, yang terpaku dengan istri lalu dia lupa dengan ibadah kepada Allah, menyembah hartanya, menyembah anak, menyembah daripada kekayaan yang dia diberikan dan dia miliki, menyembah daripada jabatan dan lainnya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah mengatakan, "As'alun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling beruntung menerima syafaat kata Rasulullah SAW ialah yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, khalisan, ya, dengan ikhlas min qalbi, yang keluar dari hatinya yang paling dalam. Maka ini zaman Allah Subhanahu wa taala yang bersyafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan pembahasan kita dari surat Al-Qari'ah, yang pertama sampai dengan ayat 11, ya, sebab nuzulnya, ya, surah ini mengingatkan atau memperingatkan kepada kita tentang kejadian hari kiamat, kondisi daripada alam semesta yang pertama. Lalu yang kedua, kondisi makhluknya seperti gunung dan semua Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang ketiga, para ulama yang mufassirin, ya, mengatakan tentang kondisi kita nanti setelah hari kiamat, yaumul mizan, ya, di hari pertimbangan. Lama mengkokat mawazinu kata Allah, ya. Maka di sini sebelum ayat itu satu Allah Subhanahu wa taala yang pertama ayat 6, 7, 8 dan 9, fa'amman taqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa man khaffat wa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ya, 'ishatin radiyah. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana dahsyatnya daripada neraka hawiyah, ya, dan neraka hawiyah itu termasuk daripada 70 bagian neraka yang api jahat dan neraka api jahanam, yang mana paling ringan kata Rasulullah SAW, ya, itu adabnya adalah orang yang disuruh memakai sendal dua kanan dan kiri lalu memilih kepalanya. Itu yang paling ringan panasnya. Jadi itu bagian daripada ada bagi orang yang tidak pandai bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan mengkufuri terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman Allah Subhanahu wa taala, kita buka di surat Al-Qari'ah, kita cek yang bacaan kita, yang mana yang sering terjadi kesalahan kekeliruan dalam masyarakat, dan ini yang sering juga terjadi pada kita, yang maaf membaca Quran atau tilawah atau mungkin karena menggunakannya ternyata menjadi
Al-Qari'ah. Saya bacakan dulu kalau perhatikan ya mana yang terjadi nanti kekeliruan dan kesalahan di masyarakat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baiknya dia pertama Al-Qari'ah yang menjadi ain bukan menjadi hamzah. Al-Qari'ah namanya. Atau sama yang kedua Mal-Qari'ah. Salah. Mal-Qari'ah ain ya. Lalu berikutnya sering memanjangkan di 3 ayat pertama tatkala selesai membaca setiap ayatnya. Contohnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu berharokat ya. Harus sesuai dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Jangan membaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu salah ya. Nanti menjadi bisa masyarakat, bisa menjadi biasanya menjadi ahli support dan ahli support. Di sini tidak ada tanda panjang ya. Lalu berikutnya kekeliruan di ayat yang kedua dan ketiga membawa-bawakan yang bukan bang. Contoh bacaan yang salah atau keliru. Mal-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal. Nah itu keliru. Caranya sempurnakan dulu syukurnya atau tatkala mengucapkan makhraj lam. Lam itu tidak menurunkan posisinya di bawah dan di atas langit-langit di depan ya, posisinya di depan. Di belakang, musim atas bagian tengah. Wa ma adraka mal. Nah, kalau tidak sempurna lalu dipindah itu yang menyebabkan qal. Ini berlaku semua ya, bukan lam saja. Ishal qawli nun tanwinnya begitu juga ya. Tatkala fathatain dhammatain ya, dengan kasratain dan nun sakinah nun sukun tatkala ishal min atau man amana itu apa? Man ya, itu kesalahan yang sudah terjadi yang ketiga. Lalu berikutnya di ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kalfarashil mabthur. Ada sebagian orang masyarakat kita keliru dalam membaca. Semua dibaca menjadi sin atau semua menjadi sya. Contohnya yang salah ya, contohnya yang salah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthur. Salah, sin semua.
atau menjadi syak semua. Yauma yakumun nasyu yauma yakumun nasyu kal farashil mabshush. Salah ya. Jadi hati-hati, ada kekeliruan, benar rupsinya, benar syaknya, tapi tak jelas tak yang kedua. Mabthus, banyak. Mabthus sin, yang tadi jadi sin baru sana tak. Ya, jadi sin dulu, baru syak, baru dua huruf terakhir itu tak sama-sama tak. Sin makhrajnya diberikan di gigi bawah. Sya tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Kalau ta itu ujung lidah bertemu dengan gigi depan, atas dan bawah. At-ta. Bersama-sama at-ta, at-ha, isti. Kalau gigi ngomong depan agak susah ya, karena memang bertemu dengan gigi depan. Ya, kalau ngomong bertemu atas dan bawah agak susah. Dua angin lidah. At-ta bisa. At-ta ya Pak. Thalithun Thalatha Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sama-sama. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya, kesalahan berikutnya yang ayat kelima. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Pertama rujim ya. Ya, وَتَكُونُ الْجِبَالُ. Masih mas? Kal-ihan. Nah, di sini kata-kata ihan ya, jadi maknanya adalah bulu ya, bulu domba. Kata-kata ahli tafsir para ulama menafsirkan ya, di sini al-jibal kal-'ihan, langit datar gunung-gunung yang berwarna-warni itu sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Ya, itu misalnya merah, di sini adalah minyak dan seterusnya. Kalau itu abu-abuan, di sini adalah batu bara. Kalau dia warnanya cerah kehijauan, ya itu di sini adalah logam, lembaga adalah ataupun masalah yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-'ain ya, itu seperti bulu domba yang kual-kualan yang dihalu-halukan. Kalau yang menjadi ihan hamzah atau ain hanya berubah ya. Wa taqulul jibalu kal-ihnil manfush. Ihni ha salah atau menjadi hamzah. Taqulul jibalu kal-ihni, ihni itu hamzah. Yang benar ihni ya. Terus terjadi dengan perubahan makna dan jalan kita mengubah huruf. Dan sama dengan tadi al-qari'ah bil 'ain. Asalnya adalah qara'a. Qara'a artinya adalah membentuk. Kalau qara'a artinya membaca. Qara'a yaqra'u membaca. Kalau qara'a yaqra'u itu artinya membaca. Bil 'ain, qara'a itu membentuk. Kalau qara'a hamzah membaca. Jadi berubah makna terdalam berubah menjadi hamzah yang ain. Begitu juga dengan di ayat yang 5 ini. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Terus yang awal bagi orang bilang dan bisa juga mengolahkan huruf haknya di al-'ihan. Ya, contohnya kal-'ihan kal-'ihnil manfush. Ya, yang benar wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Ya, panjang dulu dia 5 harokat terus syak manfush. Ya, nafas isyak. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, jangan mawazinu ya.
Yang benar ustaz, ustaz atau ustaz, ustazah, ustazah atau ustazah. Ustazah. Hah? Yang benar ustazah, ustazah atau ustazah. Ustazah. Nah, salah semua ya. Pakainya dal, bukan zai. Ustazah. Bukan ustazah, kalau ustazah sudah tawi. Ya. Ini bukan pakai zai. Sama dengan ustaz, bukan ustaz. Ustaz itu memang biasa. Makanya kita kalau belajar Al-Quran itu tidak bisa menggunakan huruf Latin, karena tidak semua huruf hijaiyah itu bisa diwakilkan dengan huruf Latin. Salah satunya zai dengan dal, wa dengan dal, itu hanya z dengan z saja. Kalau z ustaz salah, itu pakai dal, ustaz, ustazah. Sama dengan di sini. Fa'amma man faqulat mawazinu zai pakainya. Kalau dulu masih di dal, maknanya dua. Nawazin. Kalau dal di atas, kalau zai di bawah. Azza, izzi, uzzu. Wazn apa timbangan? Nawazin menimbang, timbangan. Baik, kita lihat. Fa'amma man faqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah. 'Isha, ya, itu kembalinya memberikan kepuasan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, radiyah, dan Allah ridha. Ya, 'Isha. Nah, ini sering terjadi pengeliruan juga, berubah menjadi hamzah. Fahuwa fi i. Nah, baca. Fahuwa fi ishati, itu salah. Bil ain. Fahuwa fi ishati radiyah. Jangan juga berubah ishati menjadi sin. Fahuwa fi ishati. Salah. Ya, isya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Lalu ayat ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh, sama dengan ayat ke-6, fa ummuhu hawiyah. Nah, di sini terjadi orang keliru dalam membaca. Di mana huruf hak yang berharakat dhammah dan hak yang berharakat fathah. Sering orang membaca gimana? Contohnya yang keliru. Fahuwa fa'ummu wawiyah. Fa'ummu wawiyah. Nah, itu bukan huruf hak. Hak yang sama itu kalian harokatkan. Perhatikan, bedakan. Bedakan kalimat ayatnya fa'ummuhu hawiyah dengan fa'ummu wawiyah. Huwa harusnya huwa. Nah, dhammah fathah huwa dengan huwa huwa fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Jangan wa ma adraka ma hiya. Hiya dibilang hamzah bukan hak bukan. Hiya harusnya ma hiya. Ma hiya. Ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Jangan dipanjangkan. Misalkan kalau mau ruku, narun hamiyah. Jadi panjang ya. Itu jadi salah, yang salah dari ini. Karena itu tidak ada tanda panjang. Baik, kita tahu ya dari ayat-ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. 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 ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ Lihat Bim, itu tertib tulisannya baca wama la wama ma la ma adraka mal qaf baru qaf karena huruf qaf itu tertib wama adraka mal qari'ah. Sudah? وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون bukan lain ya, hanya dilahirkan saja, dilembutkan saja rohnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Jadi jangan mengawali ya itu dengan yaum. Perhatikan, bedakan yaum dengan ku. Yaum tidak panjang lagi, ku panjang berharokat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Coba. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Jadi kita bawakan dengan Pak. Diulang, jawabannya itu dulu. 1, 2, 3. يوم يكون Sama bawakan. Sama bawakan. 1, 2, 3. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Baik, coba Pak Zik dengan sahabat kita. Pak Ilya, jauh. Ulang, 1, 2, 3. Sama. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ditahan. Yauma yakunun nas. Sama-sama ulang. 1, 2, 3. 3. Benar-benar, coba bagian dengan mas. 1, 2, 3. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Kata-kata Asyifa. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthur. Coba. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ya bagus, jangan kamu yang favorit. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Baik, sama-sama. Yauma yakunun nasu كالفراش المبثوث. Ya, benar. Ayat berikutnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. وتكون الجبال كالعهن
amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية Diulang dari fa'amman thaqulat satu, nanggung lagi di bawah dua, tiga. Jadi jadi tak panjang. Langsung dan baik, surah Mas kedua. Fa'amman فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في satu, dua, tiga. فهو في عيشة راضية. Silakan lagi bertiga. Bahwa fa'amma satu, dua, tiga. Baik, sini silakan. Baik, sama-sama dari fa'amma satu, dua, tiga. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار tidak baca narun la narun hamiyah. Baik, insyaallah. Jadi perlu latihan yang sering terjadi keterangan atau perbuatan di tengah masyarakat yang menanjak di setiap lihatnya, terutama ya semoga harus panjang di ayat pertama, lalu di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 ada yang panjang akhirnya. Fa'amman thaqulat mawazinuh ya fahuwa fi 'ishatin radiyah, ada yang panjang sampai membacanya dengan panjang. Bisa ada pertanyaan? Ada? Insyaallah. Baik. Ya, Ustaz. Baik. Di luar Kasim, ada pertanyaan? Di luar Kasim. Apa lagi? Aneh,
Di sana Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang lain, kebingungan mereka itu saking karena tidak terbayangkan ya, maka dahsyat dan besarnya guncangan daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengucap kalimat zalzalah itu 2 kali guncangan yang besar, sama dengan apa namanya di dalam Al-Qur'an yang kita namanya zalzalah hari yang menggetarkan. Berarti yang menggetarkan karena dengan suara yang begitu keras. Al-Qari'ah itu merupakan suara yang kencang, keras, menggetar sampai orang tidak pernah mendengarkan suara itu yang luar biasa. Nah, kalimat yang serupa atau tidak kalimat yang apa namanya tidak sama, Allah namanya berbeda, mengatakan perbuatan yang menyebutkan seterusnya yang untuk memperoleh umat atau untuk mengambil ibadah agama Islam yang ketiga oleh Rasulullah. Nah, ini yang penting. Kita nanti perlu beri ukuran dalam ukuran itu pada yang mengirimkan surat Al-Fatihah dan mengirimkan tilawah. Pertanyaan kemarin belum selesai menjadi apa namanya itu ya, tentang surat Al-Fatihah ya, yang dikirimkan atau yang dibacakan oleh orang dengan maksud adalah apa namanya untuk simayat atau orang yang apa namanya kita hadir atau menyampaikan tidak kepada simayat tersebut. Maka ini banyak hadis yang ditemukan oleh apa namanya ada Rasulullah yang itu juga dengan para ulama tentang bagaimana apa namanya Al-Quran bagi dalam berikutnya menghadirkan surat Al-Fatihah. Apakah ini tidak tidak soal itu dalam kesempatan yang lain kita apa namanya bahas dan soal itu secara video dan kemudian itu sampai berarti disampaikan oleh Bapak atau disampaikan oleh Muhammad atau anaknya atau melalui masjidnya, sehingga doa itu dibutuhkan untuk mengurangi kuburan, untuk mengurangi daripada siksaan di kuburan, atau bahkan dibebaskan dari siksaan terkala amalan anaknya menjadikan atau dilakukan oleh anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah insyaallah kita cukupkan dengan sama-sama. Alhamdulillah dan berapa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la salli illa ma ja'altahu musalla wa taj'al al-hazna idza shi'ta sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa tawbatan ba'da al-maut. Allahumma hamdana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwan bil hisab. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل بكل اعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا واهلنا من اهل القران، اللهم اجعل لنا اولادنا واهلنا من اهل القران يا ذا الجلال والاكرام. يا ربنا القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.